Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita malam hari ini lantaran insyaallah tidak beberapa hari lagi kita enam pertama Arafah, puasa Arafah, yang kedua Idul Adha. Setelah itu kita menyelenggarakan korban, membagi-bagi, lalu masuk hari tasyrik. Berarti kaji kita agak lebih fokus ke situ dibanding kelanjutan kaji yang lampau. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, yang pertama dulu langsung saja secara ringkas bahwa bagi jamaah haji yang ada di Makkah ini hari Kamis besok insyaallah mereka akan mulai haji dengan membaca talbiyah di miqat labbaik Allahumma hajjan, karena mereka berada di Makkah. Setelah waktu duha mereka bersiap-siap mandi dan segala macam, pakai pakaian ihram, lalu mereka baca labbaik Allahumma hajjan. Ketika itu mulai masuk ke dalam manasik haji. Lalu tanggal 8 hari Kamis itu berangkat mereka menuju Mina. Tetapi rata-rata jamaah haji Indonesia mengarahkan langsung ke Arafah. Di tanggal 9 hari Jumat di waktu Arab Saudi dan di hari Arab Saudi orang-orang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dimulai wukuf itu setelah matahari tergelincir sampai terbenam matahari. Wukuf adalah berhenti, berdiam diri di Arafah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai macam amal-amal saleh, ibadat-ibadat dan ketaatan, dan itulah puncak haji. Siapa yang tidak hadir di Arafah dianggap tidak haji. Sehingga kalau orang sakit tetap dibawa ke Arafah meskipun pakai ambulan. Berdiam saja sebentar situ Allah. Sebab Arafah tidak bisa diganti. Setelah hari Jumat mereka sorenya di maghrib berangkat menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah malam semalam. Lalu besoknya hari Sabtu mereka menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah Aqabah, mendabiah hadiyu di Mina. Kemudian potong rambut, tahallul. Lalu kami laki-laki lah boleh bertukar pakaiannya pakaian biasa, namanya tahlul awal. Awak disiko, kita tidak haji dan tidak berada di tanah suci. Di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan puasa sunat, populer disebut dengan puasa Arafah. Fadilahnya dapat menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Begitu tercantum dalam hadis-hadis. Tidak semua dosa, tidak. Ulama banyak menyebutkan selain dosa-dosa besar akan dihapuskan 2 tahun. Bagi orang yang ada di Arafah, mereka tidak boleh puasa karena mereka wukuf. Dan di hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah telah boleh dimulai takbiran setelah salat subuh.
Cuman orang wak biasa takbir itu di malam hari raya. Kok andai sakiro jikalau ada terangah orang takbir setelah salat subuh di tanggal 9 Zulhijjah, jangan sampai kita membuat suatu definisi hukum loh. Memang banyak ulama memahami sekian hadis dari ayat takbir itu memang dimulai di hari Arafah sesudah salat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Ikut terangah orang takbiran biasa saja, memang itu semestinya. Kalau ala kula risiko kok ganji lo bunyi tokok itu. Tu nak biasa. Tak biasa buat takbir risiko. Di pagi tanggal 9 wak biasa takbir sesudah maghrib. Malamnya baru kita takbir. Besoknya kita Idul Adha. Idul Adha populer nanti dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Itulah hari yang teragung dan yang paling agung. Seagung-agung hari adalah hari Nahar, hari penyembelihan. Di hari itu Idul Adha dan berkorban. Amalan terbaik di hari itu berkorban, menyembelih hewan korban. Malahan Idul Adha, salat hari raya pun disuruh kita mempercepat, supaya cepat melaksanakan penyembelihan. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri kita disukai memperlambat pelaksanaannya sampai kira-kira matahari dah tinggi sekitar 2 tombak 2 penggalah. Kenapa? Memberi kesempatan untuk orang-orang memberikan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah namanya dikasih setelah hari raya, salat raya tidak laku oleh. Tidak dianggap zakat fitrah, sedekah biasa. Kalau Idul Adha dipercepat waktu salatnya. Ketika matahari baru saja naik, kira-kira sajangka atau satombak, biqadri rumhid. Tidak panjang-panjang, setelah Idul Adha langsung sembelih. Kemudian Nabi menyuruh mengambil sebagian daging untuk dimasak, diolah. Tidak lama kemudian mereka menyantap. Itulah hidang pertama yang dimakan oleh Nabi di hari raya. Itulah makanya dianjurkan tidak makan pagi hari raya bagi peserta kurban, agar dapatnya menikmati makanan pertamanya hewan kurban. Cuma ada siko selesainya jampe. Jampe tak selesainya. Di zaman Nabi tidak panjang. Sudah salat langsung bawa hewan korban beliau dah biar. Cincang-cincang, dimasak sebagian. Tidak lama sudah tu masak langsung makan. Praktis. Di negara Iwak kan lamanya kan dek banyak gerenek temeknya. Banyak sering tekingnya wasawaknya kan. Itu puasa, kecil orang wak puasa. Siapa yang meniatkan puasa berdosa. Tidak boleh diniatkan berdosa. Puasa di raya berdosa. Di hari raya haji, di hari raya Idul Fitri haram puasa. Di hari raya haji, Idul Adha haram puasa. Hari tasyrik haram puasa. Baniakan puasa haram. Mudiak barenggo ilia barenggan nama sangko balago pokok tamakan namanya itu. Sangko balo kiranya bado mangatoh sianan bakorban dianjurkannya menunda makan di orang awak. Kalau menunda makan itu puasa namanya. Kalau minum boleh, boleh lah. Saya tak boleh minum pagi hari, pagi lakukan. Minum pagi hari, makan itu tunda ya. Baru disembelih. Nah, kajiwa kini ke penyembelihan itu. Bawa ke penyembelihan kajiwa di berbagai macam tampik. Kadang-kadang adab-adab dan tata cara penyembelihan ko ndak kanai. Kurang perhatian adab-adab. Kadang-kadang sembarang orang mendabiah. Kadang-kadang mendabiah ko bala nama
kadang-kadang lain sesuai, enggak. Makanya kita kaji kita kini ke adab menyembelih. Adab menyembelih. Menyembelih hewan korban. Entah hari. Mudah-mudahan nampak kaji kita. Sebentar. Ada beberapa adab dan tata cara yang harus diperhatikan oleh setiap yang ingin berkorban, baiknya yang menyembelih sendiri ataupun diwakilkan kepada orang lain, agar korban itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Maka siapapun yang hendak menyembelih, sabananya harus mendapat mandat dulu. Kalau peserta mengatakan kami tak mungkin mendabiah, kami sarah salah, nama mendabiah kau kasih A, si A itu nabiah. Itu jadi tak sembarang orang sah. Atau ada peserta ngecian kami kau mendabiah kau dapat aku ketik lah, dan aku imam lah, nak pengurus lah, pokoknya pengurus lah, jangan sembarang orang harus dilaksanakan. Sebab panitia adalah wakil daripada peserta. Maka siasan dan kemenabiah bisa kau jalan-jalan cari orang yang mampu, yang bisa, yang sudah terlatih, tak sembarang orang sen. Makanya perhatikan yang pertama. Di antara adab-adab dan tata cara tersebut, sebagai satu, disunnahkan malau membawa menggiring hewan korban ke tempat di dabiah dengan baik. Jangan dikasari, jangan ditarik-tarik, jangan dilakak. Sebab no lah bersedia mengorbankan dirinya. Dia punya perasaan. Kau viral gini kau untung semenangi. Viral keluar di media, untung semenangi. Binatang punya perasaan, ini kan punya hati lah, punya rasa. Jangan dikasari, jangan dibentak, jangan dilakak, jangan ditarik-tarik, lunak-lunak membawa ke tempat penyembelihan. Gadang jasuhnya mah, taliannya datangnya untuk makan mah. Kita tanggung jawab panitia, pengurus. Kumpulan orang, aku jalan-jalan. Itu satu. Sering kita lihat orang baelo, batarik, balaka. Kadang-kadang ikunya begang-begang. Tak punya apa, tak punya rasa. Iku begang. Baelo. Taliannya ke dagiannya kawan. Dagiannya kita makan. Ini istilahnya tetap kita disuruh berlaku ihsan, berlaku kasih sayang dalam mengarak, menggiring ke tempat penyembelihan. Dan yang kadi giring ke arah penyembelihan, nang kadi dabiah dulu, minta ke dabiah jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Itu perintah. Yang kedua, disunnahkan bagi peserta korban menyembelih sendiri kalau dia bisa, kalau dia mampu, kalau dia bagak dan talok dia, dan dia pun kuat tangannya, silakan, dan itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, boleh diwakilkan kepada pihak lain, orang lain yang dipercayainya, siapa tunjuknya. Atau kami menyerah melah ke pengurus, pokoknya pengurus cari banalah orang dan betul-betul mampu, bisa, sanggup, terlatih mendabiah hewan korban. Boleh diwakilkan. Maka orang yang diwakilkan itu nya dapat amanah. Kalau tukang dabiah itu tidak boleh dapat kepala tu, upah je nilai. Kepala apa? Aku daging agak sejenjang untuk tukang nabiah, upah je dia. Itulah. Kalau betul encak jangan satu nabiah boleh.
Bukan tak dapat lagi yang aku. Itu dua. Kalau tidak mampu menyembelih sendiri, boleh diwakilkan kepada yang lain dengan catatan orang tersebut sudah biasa menyembelih, tangannya kuat dan terlatih, jalih di nama kedabiah. Kau tidak menaya binatang, maniayo binatang. Yang ketiga, peserta dianjurkan datang untuk menyaksikan, tapi tidak sunat, tidak wajib, tidak harus. Disukai datang untuk menyaksikan dan bisanya berdoa langsung. Bisa berdoa langsung. Ada hadis Nabi mengecek kepada Fatimah agar Fatimah menyaksikan penyembelihan oleh para pakar hadis. Hadis itu dinyatakan lemah. Tapi kalau ada banyak sekian alasan, maka peserta kalau tidak satu menabih, boleh satu mencari untuk berdoa kepada Allah. Singgonya berdoa beko ketika binatang kata, ya Allah, terimalah korban kami sekeluarga atau korban kami bersama. Kita lihat. Cuman bagi perempuan-perempuan genit tidak boleh. Janda yang masih mekar kambang dan berbunga-bunga tidak boleh. Gadis yang baunya kalangit yang ketujuh tidak boleh. Fitnah tiba. Kadang-kadang mengirai-ngirai itu senang. Dia peserta tapi beko mengirai-ngirai itu senang. Bagaya-gayanya. Iko selfie lu dengan calon muda yang kedabihan. Dia dianjurkan ketika menyembelih untuk menajamkan pisau dengan catatan tidak boleh kita mengaluan pisau atau masah pisau di atas jawi nan tak golek. Yang kelima, tidak boleh. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan korban. Ino kamu kalau itu. Lamangko tangan wa. Pisau tu keluar no lah ketika mendabiah meang. Kami dulu tahun 70-an masih SD, sekitar tahun 73-an, 73 lah. Ketika itu 74, 75, ya sekitar tahun-tahun itu lah. Caca namanya. Ambo ketika itu kelas 5 SD. Tahun 74 kelas 3. Mantari caca ko entah baalu lah. Ibakanya suntik itu dah kayak anak-anak. Dulu kan basu babakah. Gacha kami dia. Tahu gacha? Ambo sendiri lari ke kena rumah orang. Kawan-kawan lari semua. Indak politik lo menteri caca kan. Kenapa panggil anak ke ruangan muka disekat, suntik sini. Iko dah kayak anak-anak. Saleh, iko. Ya. Gacha, apa suap PPC Sarawak gacha apa. Stres. Nah, jawi kok kambing kok jawi pisau jan diasah dakeknya, jan diai-aian pisau dakeknya. Kadang-kadang menjadi gaya lo di beliau. Lah tak golek, lah diatang no, mariah no, baru keluar pisau. Baru keluar pisau. Karena itu membikinnya stres, membikinnya takut. Nah, kok terpaksa kita magi tahu kepada tukang dabiah. Terpaksa kok saya nak dabiah lah menurut pendapat tukang dabiah kau nak boleh sembarang orang. Dari jalih saya tukang dabiah tunjuk benar, dites benar,
Angku ngerti-ngerti lah kau Nabi ada je leh. Kau korban kau ya, kau ibadah kau ya. Tak sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau sunnah beko, kau korban orang dah, nu beko tak selesai. Tersurau yang sekali sahabat, ini aku Nabi ya, satu dah. Kemudian hewan korban yang akan disembelih dihadapkan kiblat. Kiblat sanalah. Lambuang kirinya ke bawah. Kepala. Kiblat sinan. Ke kirinya, lambuang kiri. Taliannya marah kiblat. Nah, baru kita gampang memijakkan lambuang itu. Kepalanya kiblat sinan. Sebab kita tidak boleh dengan menebih nang kidah. Janji kidah Nabi. Kalau orang kidal, agih orang nan batangan suok nak bisa. So, itu maka dibayangkan lambuang kiri no ke bawah, taliannya mengarah ke kiblat baru. Jalan kiblat. Yang ke-8, jangan dikabek kaki no sadalah no. Dianjurkan ulama ada kaki no lapeh nak bebas mangkat tuntang. Paling tidak ada kaki no cek no lapeh. Dianjurkan kaki kanan lapeh cek supaya bebasnya mengarik-ngarik. Jawi, kambiang, balai dengan unta. Kalau unta sabar mana? Unta tu nak terlalu gabek-gabek, nama dia unta ketika tagak sawaf namanya dalam surah Al-Haji sawaf. Amang kuat unta tu. Bambiak naharnya. Andaikan ambu unta kan telia panjang. Di situ. Di bawahnya dado. Bagi situ tagak. Terus tagak sini. Nama lawannya tu. Tulo patun tu. Kalau Jawi mengketurang ketuntang no. Kambing mengembek-ngembeknya, apa biang kaki no kolapeh. Cuman tetap perlakukan lemah lembut. Jangan kasari, kabek, lambek-lambek, rabahan kalau bisa lambek-lambek. Jangan hantam-hantam. Stres, hilang darahnya kok. Kalau tidak darah Jawi itu keluar, bantai, hilang darahnya. Menginjakkan kaki di bagian samping atau lambung hewan tadilah. Kalau tabariang, kaki kanan kate, gesek. Itu model Nabi tu. Nabi beliau pijak mana lambung dek kambiang, gampang je lambung. Maduk kaki belat, kepala kasiko, kepala kasalah kiri awak, tang kiri awak kuah kepala. Nyo maduk kiblat, labiah. Kemudian kita terus menyebut nama Allah dan membaca takbir. Kalau lah siap untuk didabiah, kalau pisau. Jam pecalian pisau kano. Ladir lah siap, bismillah. Kita lah siap semua, lah siap untuk didabiah dengan catatan pisau cakap, pisau tajam, tangan yang mendabiah, tangan kuat. Jalamono maiduan. Baca bismillah. Sebut bismillah. Wallahu akbar. Kanan go kaman nabiah. Kanan ke tukang nang kaman nabiah. Jadi walaupun tetaranya kadang-kadang lupunya barih kena melihat. Baca bismillah Allahu akbar. Ulama menyatakan hukum membaca bismillah itu wajib. Menurut jumhur atau mayoritas ulama membaca bismillah kama menyembelih itu wajib hukum. Itu penghalalannya.
bacanya bismillah wallahu akbar baru digesek, baru jadi. Dan setelah Nabi itu dianjurkan juga membaca si penyembelih Allahumma minka walaka. Ya Allah, mana melihat Allahumma ya Allah, minka ini korban datang berasal daripada rezeki yang engkau berikan kepada kami. Minka, dari engkau. Walaka, dan kami jadikan rezeki yang telah engkau berikan kepada kami itu sebagainya untuk korban. Kami berkorban untukmu karenamu, bukan lantaran apa-apa dan karena siapa-siapa, bukan riya, bukan pamer, bukan sum'ah. Itu makna walaka. Jadi Allahumma minka walaka. Bila setelah bismillah wallahu akbar, geset dia bismillah Allahu akbar Allahumma minka walaka. Tukang Nabi kanan-kanan kau, tukang Nabi kanan-kanan kau doa. Maksudnya bahawa hewan ini adalah rezeki yang engkau berikan kepada kami atau kepadaku, minka, maka sekarang kami korbankan untuk mendekatkan diri kepadamu. Ini saya atau kami lakukan hanya dalam rangka mencari ridhamu, bukan lantaran riya, pamer dan sum'ah. Dan ketika sum'ah ingin didanga-danga orang, nak taranga dalam wak setolo ta. Bismillah wallahu akbar Allahumma hada minka walaka. Nanti saya akan Nabi kita tanggalkan catatannya. Kemudian pada saat menyembelih disukai dan dianjurkan menyebut nama orang yang berkorban atau yang diwakilinya. Bacanya bismillah wallahu akbar Allahumma minka wa ilaika atau walaka fataqabbal min. Ini boleh walaka, boleh ilaika. Bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka atau wa ilaika fataqabbal min. Fataqabbal maka taqabbal, maka terimalah min peserta korban. Min, terimalah dari peserta korban. Kalau dapat namanya, Pidik tujuh, payah loh, pentong-pentong loh bukan namanya. Bismillah wallahu akbar Allahumma hada minka wa ilaika atau walaka fataqabbal min peserta korban. Atau sabit nama min ani, min ana, min anu, min enok, min segala macam. Sabit kalau apa. Ya Allah, terimalah korban si anu. Tu. Nah, ada. Kita yang hadir, peserta yang hadir, membaca Allahumma taqabbal minni. Allahumma taqabbal minna. Kalau surang yang sen saja Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dari kami. Minni dari aku, minna dari kami. Tukang sembelih membaca bismillah wallahu akbar Allahumma laka wa minka Allahumma hada minka wa laka fataqabbal min. Sanu. Si peserta membaca Allahumma taqabbal minna atau minni. Nah, itu gunanya hadir. Tidak hadir tidak masalah jo. Di tempat kami cek lai hadir kau kiranya untuk memacik talinya. Mana?
cik talinya macam mana? Cik tali. Cik tali semua. Betul lu. Tu kaca Jawi ke lu? Kaca Jawi lu. Itu kebiasaan. Tak para dulu kita kaca Jawi itu. Kita tadinya minta diurut Jawi itu. Oh, kenang-kenang terakhir dan bawahnya, no. Kaca lah agak sekali kuahnya. Kaca lah ibu. Ibu urut kepala no. Tak perlu ni kaca Jawi itu. Digosok-gosok. Tali ni bagai. Ya kan tak perlu kah kaca talinya? Yang disuruh manga? Hadir. Hadir. Cuman di kita kadang-kadang bahasa biko Jawi nomor 3. Siapa Jawi nomor 3 kau sertanya? Mana beliau? Lah hadir lah. Sianu Allah. Hadir. Biar. Oh nak mau dulu. Baca caranya, kaca talinya lu. Gosok lu. Jadi, betul ke lu jadi. Kok kalau ikan selfie pakai lu? Pakai kacamata hitam kan? Anak sari kan? Kacamata hitam. Kenang-kenang dengan sedia. Kenang-kenangan dengan sedia. Jawinis, Jawita, Sapinar. Hadir itu untuk menyaksikan dan untuk berdoa. Itu doanya. Jadi klop siapa menyembelih membaca Bismillah wallahu akbar Allahumma hadza minka walaka fataqabbal minko dari si peserta mengatakan Allahumma taqabbal minni atau Allahumma taqabbal minna. Maksudnya nomor sekian. Selanjutnya dianjurkan untuk menyembelih dengan cepat dan kuat. Dan orang lama kadang-kadang ada kita mencari menyaksikan dia berorang tua angku di kampung tu. Beliau yo babasoi untuk mendabiah. Kalau dulu ketika umur 50 tahun ke bawah masih kuat. Itu dikanti bawa solo balik. Anak ku ingin jo tanggal lama. Tanggal lama talok dah. Umur lah 70 lah. Dia mendabiah. Nak selesai dabiah diulang balik maneo Jawi. Pada pek sekali langsung. Sana tua gini ko. Imam tua sana. Imam dua tua siapa ko? Tua selangkah. Tangan kuat, tak banyak gesek pisau tajam. Ringan, tak terlama kita menzalimi hewan. Konya harus diperhatikan bagi siang menabiah harus ada audajnya putih. Audaj ko tujuh urek putih. Ampe urek putih. Audaj. Ana ampe urek. Cedek ko. Pertama namanya hulqub. Koroh-koroh. Tampe no mangok. Koroh-koroh putih. Namanya hulqum. Dalam Al-Quran idza balagatil hulqum. Apabila lah sampai ke koroh sampai angok keluar hulqum. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun hulqum. Koroh-koroh putih itu. Yang kedua almari. Kerongkong bagian bawah ko namanya hulqum. Bagian bawah mari. Tempat makanan bagian belakang. Makanan putih loh. Belakang koro-koro. Yang ketiga kampe warjan. Ana warjan dua urat leher. Sampai mengalirnya dua wirjan tu, sampai mengalir darah.
terletak di leher mengiring hulkum almari ampe ke putus. Tapi tidak putus sampai ke bawah. Tak sampai lu ke rakuan kata. Aku orang nan lah ahli biasanya di sarahan. Kalau cuba-cuba jan biko telonsong atau menggesek-gesek atau tidak putus. Maneo zalim. Hutang lunas tapi tidak selesai. Itu masalah. Hutang lunas tapi tidak selesai. Atau mengkau perlu tangan yang kuat. Pisaunan pisau tajam. Ampe ureko banamo audaj. Ampe ureko banamo audaj. Ampe ureko disebut dengan 4 urat audaj. Kerongkongan belakang sekete tu dua audaj. Harus putus ampe-ampenya. Bagi tukang nabiah nala biasa menabiah mengertinya tu. Jalih tanya tu. Tampek lalu angok, tampek lalu makanan dan minuman, tampek darah lalu. Jalih durang tukang bantai personal tukang nabiah. Aku beliau mengerti lo ke tengah. Beliau siapa beliau aku? Ya nak mengerti lah. Menangan pengaji indak, sakalau indak. Tiba-tiba menjadi orang siap mensari itu kamu nabiah beliau. Boleh tu. Tanggungan jawab pengurus. Kalau peserta komplain, kami kalau sanu mendabiah kami tidak bisa dah. Kami tidak percaya kan. Bisa tukang peserta aku salam. Oh Pak pengurus. Kau dapat nang kemendabiah ambo jan urang. Mereka salah kan? Jika dapat nang kemendabiah hewan korban nang kami kuah. Sianulah, nah lain jalan. Kami tidak lama dah. Tidak pengalaman. Tahun lampau dapat nampak dan bos sanu mendabiah ndak kurang lama perasaan kami ya. Asanulah. Walaupun sanu surang miang, picayo peserta kanu surang miang. Dapat. Sebab memangnya ahlinya mendabiah. Jika pada bapak-bapak kalau kita tidak dipercaya orang, tidak salah kita mengerti. Kita kan wakil di mana diwakilkan, dipercayakan kepada kita menyabiah. Pengurus kalau dipercaya oleh jamaah, bak kata pengurus melah aman wak. Kalau lah bak kata pengurus berkewajiban memilih orang nan menyabiah, pandai. Nya ndak harus orang Siak. Orang Singapura ke boleh, ngaran Siak jauh ambil. Orang Batam juga boleh. Yang pentingnya ada kemampuan ahli, hendak gugup mengerti nang keadabiah. Makruh hukumnya menyembelih sampai putus lehernya dengan sengaja. Hendak balik ya berjalan. Tinggal tu koleng-koleng kepala, tinggal kulit belakang. Itu bakalampaunya tanah gua Nabi. Namanya syaritatus syaitan, 9 setan seperti itu. Penggal katanya. Tapi bagaimanapun tetap halal dimakan. Cuma penyembelihannya penyembelihan setan namanya. Karena terkesan kita zalim. Terkesan kita sadis, terkesan kita dingin. Cukup nanampek cakap, cukup audat cakap. Al-hulkum, al-mari, wajdat. Nampek. Kira-kira itu adab-adab tata cara dalam menyembelih. Kalau ada yang ragu sebentalai. Sebentalai setelah azan Isya. Dan kini kita lanjut setelah itu. Hampir Isya lain. Kenapa itu perlu diterangkan? Banyak terjadi di tampek-tampek tertentu. Orang-orang yang mendabiah kau lantaran dia terpandang, lantaran dia orang
orang yang kita muliakan langsung saja bersurah, atau orang siap, orang saleh, angku haji, angku imam. Tidak harus begitu loh. Bisa jadi nyo tidak mengerti, nyo kan serahkan sesuatu kepada ahlinya. Kalau tidak serahkan kepada ahlinya, hancurnya. Tidak perlu angku haji tu. Angku haji na, angku umrah ke boleh ya? Oh jujur. Tidak perlu angku imam tu. Tidak perlu angku apa? Muazin semulia. Muazin mulia. Yang penting ia mampu, berpengalaman, sanggup dan mengertinya anang kadi yang kedabiah. Kemudian nyolai melaksanakan adab-adab dalam menyembelih. Sekali-kali jan hewan dipotong dekat kawan-kawannya. Kawan-kawannya jauhanlah. Naraknya ke sampai situ. Jangan dipotong dekat kawannya. Karena pengaruh, berpengaruh lah. Jadi nanti baik pisahkan kok dimakan di bateh. Kalau kami ke Patangko bateh saya tempe, di tempe sini bateh saya ya terpal, ya terplek, sebelahnya pada dia. Selesai terkoleng, babawa ke lubang encik lai, jangan lubang tujuh. Sebab ni babawa darah, kan tak mengerti itu. Kali kalau sampai ikut, sampai lubang lah. Masuk sinan kolengannya. Kenapa jawi atau sapi segala macam kadang-kadang bandel, kadang-kadang nak amuah? Bisa jadi. Ini trauma, ini stres, ini punya perasaan, ini punya feeling, ini kedabiah kau dibantainya, punya itu. Bisa jadi melawan atau bangi atau berontak atau madanya digiriang. Jangan giriang ke tampe kawannya badabiah. Ikan banyak tampe itu, tidak banyak tampe. Asalkan jadi tampe tujuh. Ada terjadi orang tampe tujuh, bisa jadi tidak mohon melawannya. Yang paling penting ihsan yang perlu. Anu ihsan tetap melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya untuk menyembelih hewan korban. Sebuah hewan korban itu kalau diperlakukan dengan baik, nyo menyerah lalu. Lama dagingnya. Sebab nyo ndak stres, nyo ndak ketakutan. Lama daging. Dan penting sekali bagi kita panitia, bagi pengurus. Kok sampai ndak sampailah magiah tahu kepada para penyembelih, kepada para pekerja, ketentuan hal-hal yang mesti mereka ketahui. Yang pertama, serulah atau melalui corong kau sampaikanlah. Para penyembelih, para pekerja, para panitia, lakukanlah itu dengan ikhlas. Sebab itu lo korban awak. Orang berkorban di pitihnya, kita berkorban dengan kepanitiaan kita, dengan kepengurusan kita, dengan pekerjaannya kita, dengan mendabiahnya kita. Pokoknya berpartisipasi dalam korban. Kitalah satu namanya, ikhlaslah. Sebab tu korban hari sosial. Siapa yang tak bisa satu antara nasi. Biarlah mau mencetar plastiknya, walaupun toko plastik dia dipesai. Nah sekali kau mau cetar plastiknya. Nah kau bara kopinya, biar mencetar kopinya. Begitu bisa satu supaya terlaksana. Jadi semuanya ikut serta berkorban. Yang berseru melalui mikrofon ko terangan jadi yang berseru bahasa ikhlas lah. Iko memang amal pengorbanan kita dalam rangka syukur kepada Allah sekaligus mengikuti, mencontoh, meniru, mengenang Nabi Ibrahim. Itu yang bisa kita lakukan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan keikhlasan. Itu satu. Yang kedua, berusaha kita memanggil, mengajak, menyeru para pekerja, para penyembelih semuanya agar lakukanlah semuanya itu mengikuti tuntunannya, tata caranya, adab-adabnya. Sebab kau korban ibadah.
Kemudian dibolehkan kita entah sesudah jawi dibantai itu mambiak dagingnya untuk dimasak. Sudah dimasak, bawa ke surau, kemudian soraan. Karena Nabi juga pernah begitu dulu, dimakan bersama-sama, tanpa milah-milah, tanpa membatasi. Oi, datanglah kamu saji. Nah, daging korban lah masak go. Saya datang masuk. Kebetulan nan datang nan satu pekerja miang no beliah. Kita kan tak menantuan kau untuk pekerjaan. Cuma pekerjaan saya namun yang lain tak satu. Itu urusannya. Yang lain kita lah umumkan daging lah masak go. Sambal lah masak datanglah ke surau. Dibolehkan. Amaros itu kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelek, kurang paham, kita sampaikan nanti setelah azan isya. Sementara ditutup dulu dengan alhamdulillah.